adalah gelombang sehingga Tuan Muda Chen tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Sejak dia tahu bahwa Lin Xiao putra keberuntungan hanyalah pion, dia tidak lagi memiliki rasa takut yang dia miliki sebelumnya. Dari awal hingga akhir Chen Beiyuan takut akan keberadaan di belakang Lin Xiao. Jika tidak, dia pasti sudah membunuh anak keberuntungan palsu ini sejak lama. Karena dia relatif berkelakuan baik akhir-akhir ini, jangan bertindak terlalu jauh terhadapnya. Kirim dia ke kamp penjara garis depan untuk sementara waktu agar dia bisa bersatu kembali dengan ayah baptisnya. Ini adalah tindakan kebaikan yang besar dari pihakku. Memikirkan hal ini, Chen Beiyuan tidak bisa tidak terharu dengan kebaikannya sendiri. Lin Xiao dan ayah dan anak Yong Baichang sudah lama tidak bertemu satu sama lain, jadi akan baik untuk membiarkan mereka bertemu. Aku hanya tidak tahu bagaimana ekspresi Yong Baichang ketika dia melihat anak baptisnya yang dibanggakannya memasuki kamp penjara. Anda tahu alasan mengapa orang tua ini bisa bertahan sampai sekarang adalah karena dia berharap agar anak baptisnya bisa pergi ke penjara dan menyelamatkannya. Azure Group. Lin Xiao sedang duduk bersila di kantor ketua sambil merasakan peningkatan pesat dalam tingkat kultivasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyum terkejut dan gembira di wajahnya. Seperti yang diharapkan, guru tidak berbohong padaku. Kultivasiku telah terintegrasi ke seluruh tubuhku seperti aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Sekarang aku berada di level yang sama dengan Chen Beiyuan. Cepat atau lambat, aku pasti akan melampauinya. Namun meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, harga yang harus dia bayar adalah guru dewanya tertidur lelap lagi. Tapi itu semua sepadan. Tuan, tunggu saja Xiaoer membangunkanmu dari tidurmu lagi. Tepat ketika Lin Xiao tenggelam dalam kegembiraan atas peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Boom! Pintu kantor tiba-tiba didobrak hingga terbuka dan beberapa sosok berpakaian seragam personel Inkuisisi Kekaisaran memaksa masuk. Di luar pintu ada pasukan yang memancarkan aura dingin. Lin Xiao, Anda dinyatakan bersalah. Seseorang menuduh Anda terlibat dalam pembunuhan Tuan Muda keluarga Chen. Ikut bersama kami. Tentu saja, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menangkap Anda. Saat itu, tidak akan ada tempat bagi Anda di seluruh Kekaisaran Donghua. Wajah Lin Xiao tiba-tiba menjadi pucat. Pada akhirnya, putra takdir yang baru saja tenggelam dalam kebahagiaan secara paksa dimasukkan ke dalam belenggu. Bukannya Lin Xiao tidak berpikir untuk melawan, tetapi ketika dia baru saja memikirkan hal ini, dia kebetulan melihat tentara yang padat di luar. Ada juga tetua agung keluarga Chen, seorang pria kuat di puncak tingkat kuasi kaisar yang menatapnya dengan wajah ramah. Pada akhirnya, Lin Xiao secara paksa dikawal ke stasiun kereta api dan dikirim ke kamp penjara di medan perang depan. Dia berada di surga sedetik dan sepertinya berada di neraka di detik berikutnya. Chen Beiyuan. Seperti yang diharapkan Chen Beiyuan. Ketika Chen Zeking, kepala keluarga Chen, pergi ke istana untuk meminta maaf, dia tidak hanya tidak menerima apa yang disebut hukuman, dia bahkan menerima banyak hadiah sebagai penghiburan. Hubungan antara kedua belah pihak harmonis dan mereka melakukan percakapan yang sangat menyenangkan. Dan ketika Chen Zeking mengeluarkan rencana investigasi kota ajaib dan mengatakan bahwa semuanya adalah pekerjaan negara Sakura di balik layar dan berharap untuk mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Kaisar Kekaisaran Donghua sedikit terkejut tetapi kemudian dia tersenyum dan setuju. Jepret, jepret, jepret. Namun setelah Chen Zeking pergi, suara benda-benda yang dihancurkan terdengar satu demi satu dari kedalaman istana. Tidak ada yang tahu orang ceroboh mana yang telah menghancurkan barang-barang itu. Segera berita bahwa Kekaisaran Donghua akan mengirim pasukan ke negara Sakura menyebar di antara keluarga-keluarga terkemuka yang menyebabkan kehebohan besar. Banyak orang mencium bau daging. Pada saat yang sama, rapat pengambilan keputusan tertinggi Kekaisaran Donghua akan segera diadakan dan kepala keluarga-keluarga terkemuka serta kepala petugas dari berbagai departemen telah menerima undangan satu demi satu. Bab 277 Ayah Chen Beiyuan, Anda mengambil posisi ayah. Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia ini. Tidak lama setelah Chen Zeking meninggalkan istana, keluarga-keluarga besar mengetahui tentang perang tersebut melalui berbagai saluran dan bahkan mengetahui tentang percakapannya dengan kaisar. Dalam sekejap, bos-bos kekaisaran ini menyerbu masuk seperti hiu yang mencium bau darah, ingin mendapatkan bagian dari kue. Tanda hubung, ruang rapat pengambilan keputusan tertinggi kekaisaran. Setiap pertemuan rapat menandai peluncuran dan implementasi tindakan strategis atau kebijakan nasional yang akan berdampak besar pada kekaisaran. Mereka yang dapat berpartisipasi hampir seluruhnya adalah kepala keluarga terkemuka yang memegang saham asli kekaisaran serta juru bicara dari berbagai keluarga kecil dan menengah. Hampir dapat dikatakan bahwa semua bos besar dari seluruh kekaisaran Donghua akan berkumpul. Terdapat meja bundar besar dengan kaisar kekaisaran Donghua duduk di bagian atas. Di sebelah kiri adalah Menteri Panglima Perang Kepala seluruh Komandan Kepala Tentara Kekaisaran dari Teater Ketiga Kekaisaran dan Kepala Keluarga Donghua Chen Zeking.
Di sebelah kanan adalah Lin Sufeng, Wakil Menteri Perang, Wakil Komandan Kepala Zona Perang keempat dan kelima Kekaisaran dan Kepala Keluarga Donghua Lin. Berikut ini adalah Wang Xuanzang, Menteri Kementerian Pendapatan Kekaisaran dan Direktur Biro Investigasi Umum, serta Kepala Keluarga Donghua Wang. Menteri Kementerian Kehakiman Kekaisaran dan Presiden Pengadilan Kehakiman Bai Yinyun, Kepala Keluarga Donghua Bai. Qin Yusan, Menteri Kepegawaian dan Direktur Biro Intelijen Umum, serta Kepala Keluarga Qin Donghua. Menteri Kementerian Perindustrian Kekaisaran dan Presiden Institut Umum Sains dan Teknologi Wei Shaoyin dari keluarga Wei Donghua. Menteri Ritus Kekaisaran dan para bos teratas yang memegang posisi penting di kekaisaran berada di depan dan duduk di kursi masing-masing. Di luar meja bundar ada orang-orang yang memegang posisi tinggi di kekaisaran, tetapi kekuatan di belakang mereka adalah bos kekaisaran yang tidak memiliki saham asli kekaisaran. Selain dari para bos kekaisaran ini, ada juga pewaris dari keluarga aristokrat besar yang mengawasi dari pinggiran. Seperti Bai Yus, Bai Ruowei, Wang Daoxian, Wei Wushuang, Su Fengxi. Bahkan Jiang Yunfan, putra mahkota kekaisaran, dan Jiang Yunhua, pangeran ke-6 kekaisaran, ada di antara mereka. Awalnya, menurut peraturan kekaisaran, pewaris keluarga terkemuka tidak diizinkan untuk hadir di sini sebelum mereka mewarisi kekuatan orang tua mereka. Namun situasi hari ini jelas agak istimewa. Pertemuan dimulai. Rapat ini diprakarsai oleh Bapak Chen, jadi mohon biarkan Bapak Chen menjelaskan alasannya kepada semua menteri kekaisaran yang hadir. Kaisar yang duduk di kepala meja bundar berbicara terlebih dahulu dan menentukan nada. Yang mulia, sebelum itu saya ingin seseorang keluar untuk menemui semua orang. Chen Zeking tampak serius memandang kaisar di depannya dan tanpa menolehkan kepalanya dia perlahan berkata. Bai Yuan, keluar dan temui yang mulia dan semua paman. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tercengang. Tepat di tatapan terkejut semua orang, riak kehampaan tiba-tiba muncul di sudut. Situasi mendadak ini langsung menarik perhatian banyak orang kuat dari berbagai keluarga yang diam-diam melindungi. Saat berikutnya seorang pemuda berjubah hitam dengan tanda merah di dahinya dan penampilan yang tampan dan jahat berjalan keluar perlahan dengan senyum di wajahnya. Dia sepertinya tidak memperhatikan tatapan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan memberi hormat kepada tokoh-tokoh penting kekaisaran di depan meja bundar sambil berkata salam untuk yang mulia dan untuk semua paman. Pemandangan aneh seperti itu membuat pupil semua pemimpin kekaisaran yang hadir mengecil. Anda tahu, bahkan sebelum mereka tidak memperhatikan keberadaan Chen Beiyuan sama sekali. Cara seperti itu benar-benar menakutkan, tidak heran berbagai pasukan telah mencarinya tetapi tidak dapat menemukan keberadaannya. Memang benar bahwa pahlawan muncul muda keluarga Chen memiliki penerus. Mata Kaisar Donghua berbinar dan wajahnya yang dingin tampak tergerak. Silakan duduk. Kasim kerajaan di samping sedang bersiap untuk bertindak. Tidak perlu. Pastor Chen tiba-tiba berbicara mengalihkan perhatian semua orang kepadanya lagi. Di bawah pengawasan ketat kerumunan, dia perlahan berdiri dan menyerahkan kursinya. Dia mengabaikan mata terkejut di sekelilingnya dan perlahan berkata. Bai Yuan, kamu ambil tempat duduk ayah. Mendesis. Banyak orang yang hadir tersentak kaget, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan seolah-olah mereka ketakutan dengan adegan ini. Chen Beiyuan tidak sopan dan duduk langsung di posisi pertama di sebelah kiri paling dekat dengan kaisar. Dia duduk setara dengan bos-bos top kekaisaran. Ayah Chen yang adalah Menteri Perang, Panglima tertinggi tentara kekaisaran dan Panglima tertinggi zona perang ketiga kekaisaran berdiri di belakangnya seperti pohon yang menjulang tinggi melindunginya dari angin dan hujan. Sinyal terapeutik dan dampak yang dikeluarkan oleh tindakan Chen Zeking tidaklah kecil. Apakah ini untuk mendorong Chen Beiyuan ke puncak? Untuk sesaat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka sedikit. Bahkan para jenius terkemuka di lingkaran terluar memiliki ekspresi menarik di wajah mereka ketika mereka melihat wajah muda yang familiar itu setara dengan ayah mereka. Chen Beiyuan yang seharusnya seumur dengan mereka atau bahkan jauh lebih muda dari mereka tidak diragukan lagi sangat mempesona ketika dia duduk di depan meja bundar yang mewakili puncak kekuasaan di kekaisaran. Banyak jenius top tidak bisa tidak mengungkapkan rasa iri dan cemburu di wajah mereka saat ini. Bahkan Jiang Yunfan, putra mahkota kekaisaran, memiliki ekspresi yang sangat menarik saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan melirik ke tempat tertentu. Hanya Bai Ruowei, Jiang Yunhua, dan yang lainnya yang menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan yang tulus di wajah mereka. Jika saudara ipar Bai Yus tidak tahu bahwa dia tidak boleh membuat keributan pada kesempatan seperti itu, dia akan berteriak saudara ipar luar biasa. Pada saat ini bahkan ekspresi dari kepala keluarga terkemuka yang duduk di sekitar meja bundar menjadi aneh dan ganjil seolah-olah mereka sedikit tidak nyaman.
Tidak ada cara lain membiarkan seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun cukup umur untuk menjadi putra atau cucu mereka untuk setara dengan mereka akan menjadi masalah bahkan jika mereka memiliki mentalitas yang baik. Namun apa yang dikatakan Pastor Chen selanjutnya seperti petir dari langit yang mengejutkan semua orang. Semuanya, saya yakin Anda semua tahu bahwa putra saya, Bei Yuan, disergap dan dibunuh di kota ajaib. Setelah penyelidikan oleh keluarga Chen saya, dalam dibalik penyergapan ini adalah negara Sakura. Negara kecil berani melakukan sesuatu yang ilegal di Kekaisaran Tiongkok Timur. Sungguh berani dan gegabah. Kali ini saya mengambil inisiatif untuk mengusulkan diadakannya rapat pengambilan keputusan Kekaisaran, berharap untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang negara Sakura atas nama Kekaisaran. Perang salib ini untuk sementara dinamakan rencana gugurnya bunga Sakura. Pada saat yang sama, saya mencalonkan putra saya Bei Yuan untuk menjabat sebagai panglima tertinggi Kekaisaran proyek gugurnya bunga Sakura ini yang bertanggung jawab untuk memimpin pasukan untuk menaklukkan negara Sakura. Proyek gugurnya bunga Sakura. Panglima tertinggi Kekaisaran Chen Bei Yuan. Mata semua orang yang hadir langsung terfokus pada sosok muda itu, mata mereka dipenuhi dengan pesona khusus. Ada pemeriksaan, penghinaan, main-main, dan kompleksitas. Menulis bab ini membuatku sakit kepala. Bab 278 keluarga Chen-ku telah mengambil alih negara Sakura dan tidak ada yang bisa melindunginya. Jika Chen Zeqing secara pribadi memimpin pasukan untuk berperang, para pemimpin kekaisaran yang hadir mungkin tidak akan banyak bereaksi. Lagi pula, Chen Zeqing telah terlibat dalam militer selama bertahun-tahun dan telah memimpin pasukan ke dalam pertempuran berkali-kali termasuk berkali-kali di mana dia menghancurkan negara-negara. Mungkin kekuatan Chen Zeqing bukanlah yang terkuat di antara generasi tua pria kuat. Namun, metodenya dalam menggunakan pasukan benar-benar yang terbaik. Begitu dia memimpin pasukan elit, dia bersembunyi di antara pasukan dan membentuk formasi militer. Bahkan seorang kaisar perang tingkat 8 biasa akan kesulitan untuk melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Pencapaian militer ayah Chen yang paling mengesankan adalah ketika dia memimpin pasukan kavaleri elit keluarga Chen untuk mengepung dan menekan dinasti asing. Meskipun kurangnya kekuatan tempur tingkat atas, dia mengandalkan kekuatan formasi militer dan jiwa militer yang terkondensasi untuk mengalahkan raja asing tingkat 8, yang akhirnya memaksanya untuk mundur dan berhasil menghancurkan seluruh dinasti asing. Setelah pertempuran ini, Chen Zeqing menjadi terkenal dan secara resmi mengambil alih posisi ayahnya, Chen Sanhe, sebagai pemimpin militer kekaisaran. Inilah mengapa Ito Ryukoshi tidak menganggap Chen Zeqing sebagai target pembunuhan sebelumnya. Chen Zeqing telah berada di zona perang ketiga kekaisaran dan dikelilingi oleh jutaan pasukan elit bahkan jika kaisar perang tingkat 8 mengambil tindakan sendiri, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika 5 kaisar kuasi pada waktu itu, Nyonya Racun Xiaoqing, leluhur keluarga Ling, pendekar pedang Langsin, dan kaisar kuasi babi gendut berani lari ke zona perang ketiga kekaisaran untuk menyerangnya, mereka mungkin akan mati dengan mengenaskan dengan kepala mereka dipelintir dan digantung di tembok kota untuk ditonton seluruh pasukan. Selama dia diizinkan untuk memimpin pasukan, tidak ada yang berani meremehkan kepala keluarga Chen. Bahkan banyak tokoh besar kekaisaran yang hadir yakin olehnya. Namun kini seorang pemuda berusia 18 tahun akan memimpin pasukan dan mengendalikan mereka. Hal ini sontak membuat beberapa pria berkuasa di kekaisaran yang bangga dengan senioritas mereka mengerutkan kening dan beberapa dari mereka tidak dapat menerimanya. Bahkan di antara para patriark dari beberapa keluarga terkemuka yang duduk di meja bundar, hanya patriark Bai Yinyun dari keluarga Bai yang menatap Chen Beiyuan dengan tatapan lembut dan baik hati sementara sebagian besar lainnya menatapnya dengan semacam pengawasan khusus. Di antara mereka, kepala keluarga Lin, Lin Sufeng, menatapnya dengan tatapan menyelidik dan sedikit marah. Menghadapi pasang mata yang seolah mengandung tekanan tak berujung dan emosi aneh, Chen Beiyuan tampak sangat tenang dan tenang, dia sama sekali tidak terpengaruh dan tidak ada riak sedikit pun di wajahnya. Jika itu orang lain, mereka akan menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah di bawah tatapan para bos top kekaisaran, tetapi Chen Beiyuan benar-benar mengabaikannya. Karakter yang begitu kuat mengejutkan banyak orang dan membuat mereka mengangguk diam-diam. Mereka yang memiliki hati setenang guntur, tetapi wajah setenang danau dapat diangkat sebagai jenderal. Terlepas dari apakah Chen Beiyuan memiliki gejolak di hatinya, ekspresinya tidak berubah sama sekali yang menunjukkan bahwa dia sudah memiliki kemampuan yang seharusnya dimiliki seorang komandan. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah alasan mengapa Chen Beiyuan begitu tenang adalah karena kekuatannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya saat ini dalam keadaan normal adalah yang terbaik di bawah kaisar perang kelas 8. Saya sudah mendapatkan kemampuan awal untuk membalikkan keadaan. Izinkan saya bersikap adil. Anak muda harus diberi beberapa kesempatan untuk mencoba. Bai Yinyun, kepala keluarga Bai, batuk dengan sengaja tampak seperti orang baik. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Menteri Personalia Qin Yusan, kepala keluarga Qin, langsung menyela pembicaraannya.
Tunggu, aku merasa ada yang salah keponakan Bei Yuan. Bukannya aku punya masalah denganmu, tetapi pergi berperang adalah masalah besar dan melibatkan terlalu banyak aspek. Kamu berbakat dan semua orang bisa melihatnya, tetapi kamu masih sedikit kurang. Karena ayahmu tidak mau memimpin pasukan, mengapa tidak membiarkan saudara Su Feng memimpin pasukan dan keponakan Bei Yuan akan bertugas sebagai wakilnya terlebih dahulu dan membiasakan diri dengan urusan militer? Keluarga Qin dan keluarga Lin adalah kerabat dan hubungan antara kedua belah pihak sangat dekat. Wajar jika Qin Yusan berbicara untuk keluarga Lin saat ini. Mungkin karena Qin Yusan berbicara lebih dulu, kepala keluarga top lainnya juga berbicara satu demi satu. Namun, yang mengejutkan semua orang, mereka semua mengatakan bahwa mereka menentang pengiriman pasukan. Tidak benar, tidak benar. Bagaimanapun, keponakan saya, Bei Yuan, sekarang utuh dan tidak ada sesuatu yang serius yang terjadi. Tidak pantas untuk meluncurkan ekspedisi melawan seluruh negara Sakura sesuka hati. Saya menyarankan untuk mengutuk negara Sakura secara sepihak dan meminta mereka untuk menyerahkan dalang yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, negara Sakura adalah anggota aliansi manusia. Tidak baik menyerang mereka sesuka hati. Saran saudara Ye tidak buruk. Mengapa tidak mengeluarkan kecaman diplomatik dan meminta mereka untuk memberikan kompensasi yang sesuai? Mari kita berbelas kasih ketika kita bisa. Bagaimanapun, Kekaisaran Donghua adalah kekuatan manusia teratas, jadi kita masih harus menjaga martabat kita. Petik 2. Sulit membayangkan bahwa para kepala keluarga terkemuka di Kekaisaran Donghua kini mulai membela kerajaan Sakura dan menentang pengiriman pasukan seolah-olah mereka telah menerima manfaat dari kerajaan Sakura. Tapi apakah ini benar-benar mungkin? Haha, jika negara Sakura bisa menyuap begitu banyak pejabat tinggi kekaisaran, akan jadi apa negara itu? Kita semua adalah rubah berusia 1000 tahun, mengapa kita berpura-pura menjadi pelawak yang licik? Chen Beiyuan mencibir dalam hatinya dan melihat melalui tipu daya rubah tua ini sekilas. Pada akhirnya, ini semua tentang kepentingan. Seperti kata pepatah. Kesuksesan mungkin tidak bergantung pada saya, tetapi saya harus menjadi bagian darinya. Tanpa saya tidak akan ada kesuksesan. Mereka tidak terlihat dimanapun ketika mereka bekerja, tetapi mereka semua muncul ketika kue itu dibagi-bagikan. Keluarga Donghua Chen, Anda ingin mengirim pasukan untuk menyerang negara Sakura. Tentu saja, tidak masalah. Saya pasti akan mendukungmu. Tapi setidaknya kita harus mendapatkan bagian. Apa tidak? Kalau begitu jangan salahkan kami karena menahan diri. Kita mungkin tidak dapat mencapai apapun, tetapi kita lebih dari cukup untuk gagal. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak boleh dimiliki orang lain. Anda ingin mengirim pasukan? Kalau begitu, saya sangat menentangnya. Bagi keluarga bangsawan ini, wajah itu palsu dan kepentingan itu nyata. Ketika menyangkut masalah kepentingan, bahkan kaisar pun tidak berguna. Melihat rubah-rubah tua ini mulai bertingkah dan merengek, Pastor Chen mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin dan dia baru saja akan berbicara untuk melindungi putranya. Namun, Chen Beiyuan tiba-tiba meraih tangannya, menggelengkan kepala ke ayahnya dan memberi isyarat agar dia datang. Ada beberapa hal yang pada akhirnya masih harus dia hadapi. Maukah Anda mendengarkan apa yang ingin Beiyuan katakan? Chen Beiyuan melihat orang-orang di depannya dan berbicara perlahan, langsung menyela pertengkaran rubah tua di depannya, langsung menenangkan suasana di tempat kejadian lagi. Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Dia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah rubah tua di depannya, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan nadanya menjadi dingin dan mendominasi. Kali ini pemimpinnya hanya bisa dari keluarga Chen saya dan hanya bisa saya Chen Beiyuan. Jika ada yang ingin mengambil alih, saya Chen Beiyuan akan melawannya sampai akhir dan bertarung dengannya terlebih dahulu. Terlepas dari apakah Kekaisaran Donghua mendukung ini atau tidak, keluarga Chen saya telah menguasai negara Sakura dan tidak ada yang bisa melindunginya. Bab 279 Keponakan Beiyuan, saya telah berteman dengan ayahmu selama beberapa dekade dan saya pasti akan mendukungmu. Chen Beiyuan tidak berniat memberi muka kepada para bos besar kekaisaran di depannya ini. Dia sendiri yang menyusun rencana ini dan sekarang saatnya menutup jaringnya. Karena keluarga Donghua Chen tidak dapat mengambil semuanya karena alasan praktis dan tidak ingin menyia-nyiakan, dia meminta Anda untuk datang dan berbagi sebagian dagingnya sehingga Anda dapat berteman satu sama lain. Namun, ini tidak berarti Anda dapat mencoba peruntungan atau tidak menghormati. Apa kamu benar-benar berpikir kita tidak bisa makan daging tanpa tukang daging? Ada banyak orang yang ingin makan daging. Melihat Chen Beiyuan seorang junior begitu mendominasi dan sama sekali tidak menghormati para tetuanya, beberapa master tua yang hadir hampir kesal. Bahkan para pemimpin teratas dari kekaisaran besar di periferia mengerutkan kening seolah Nemnogo jijik. Dulu ketika semua orang rapat mereka sebagian besar mengingat status mereka dan jarang berbicara dengan cara yang kasar atau tanpa ampun. Lagi pula kamu baik, aku baik dan semua orang baik. Terkadang cobalah untuk tidak menyakiti hubungan. Namun, Chen Beiyuan jelas tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Langsung saja mulai menembak. Yang dia katakan hanyalah bahwa dia telah melakukannya. Bagaimanapun juga, dia masih muda dan energi dan tidak tahu bagaimana menahan emosinya. Wajah Qin Yusan, kepala keluarga Qin, sedikit tidak enak dilihat saat ini. Kata-kata Chen Beiyuan barusan dengan jelas menunjukkan perbedaan antara keluarga Qin dan keluarga Lin.
Sebaliknya Lin Sufeng, kepala keluarga Lin, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia sama sekali tidak marah, malahan dia menatap Chen Beiyuan di depannya dengan minat. Wajah yang mulia kaisar yang tampak dingin yang duduk di kursi pertama tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum, matanya yang tampak dingin melihat sekeliling seolah-olah dia agak puas. Bagus menjadi muda dan energi, bagus menjadi muda dan energi. Jika orang-orang di bawah ini mulai berkelahi, bagaimana dia sebagai kaisar bisa menengahi? Setelah melihat ucapan mendominasi Chen Beiyuan, banyak jenius top yang menonton dari pinggir lapangan mencibir pada saat yang sama sambil mengaguminya. Para bos top kekaisaran yang hadir di sini hampir mencakup setiap aspek dan bidang seluruh kekaisaran Donghua. Jika mereka menjadi musuh, keluarga Chen akan mengalami masa sulit. Bahkan jika aku tidak bisa berurusan denganmu secara terbuka, tidak apa-apa untuk menjegalmu secara diam-diam. Bai Ruowei dan Jiang Yunhua juga memperhatikan suasana khidmat di tempat kejadian saat ini dan jejak kekhawatiran muncul di wajah mereka. Namun mereka semua tahu bahwa Bei Yuan bukanlah orang yang tidak bijaksana. Meskipun terkadang dia mendominasi, dia bukanlah orang bodoh. Mendengus. Qin Yusan menatapnya, dan Zhang Shao, wakil menteri kedua Kementerian Personalia, mendengus dingin, membanting meja, berdiri tiba-tiba, dan bersiap membuat masalah. Anak muda, jangan terlalu marah. Karena para paman tidak tertarik dengan penempatan strategis keluarga Chen akan mencari mitra lain. Untuk penempatan ke negara Sakura ini, keluarga Chen hanya menginginkan keluarga Jingwu dan keluarga Ito, dan keluarga lainnya akan berfungsi sebagai hadiah yang sesuai. Jika ada yang berminat, kita bisa bekerja sama dengan Anda. Saya yakin Anda semua tahu bahwa mereka yang bekerja sama dengan keluarga Chen saya hampir tidak pernah menderita kerugian. Chen Beiyuan bahkan tidak melihat Zhang Shao, wakil menteri Personalia yang membuat masalah. Pandangannya melewati kepala keluarga-keluarga terkemuka di matanya dan langsung menuju perwakilan keluarga-keluarga kecil dan menengah lainnya di belakang dan menawarkan harga yang murah hati. Biasanya manfaat besar apapun yang dimiliki kekaisaran Donghua akan dibagi terlebih dahulu oleh keluarga-keluarga aristokrat terkemuka dan sisa-sisa yang tersisa kemudian akan diberikan kepada keluarga-keluarga kecil dan menengah di bagian bawah. Namun sekarang keluarga-keluarga terkemuka ini mulai ingin mempertahankan status mereka dan mendapatkan lebih banyak manfaat, tetapi Chen Beiyuan tidak akan mentolerir mereka. Substitusi itu saja. Di kekaisaran Donghua, hal yang paling langka adalah orang. Jika kamu tidak tertarik, ganti orang lain. Negeri bunga sakura, aku bertekad untuk memakannya. Bahkan Yesus tidak bisa menyimpannya, kataku. Desis. Ekspresi beberapa kepala keluarga terkemuka sedikit berubah. Juru bicara dari semua keluarga besar, menengah, dan kecil yang sedang bersiap untuk menonton pertunjukan tiba-tiba terkejut, dan kemudian senang seolah-olah mereka ditimpa kue besar dari langit. Mereka biasanya makan sisa makanan orang lain, dan sekarang mereka memiliki kesempatan untuk makan makanan yang layak. Wakil Menteri Personalia Zhang Shao yang berdiri dan mulai menyerang juga memiliki kejutan yang tak tertahankan di wajahnya. Bukankah ini keluarga di belakangnya? Bang. Menteri Kepegawaian, kepala keluarga Qin, tiba-tiba membanting meja, menunjuk wakil Menteri Kepegawaian Zhang Shao, dan mengutuk dengan marah. Zhang Shao duduk. Apa yang kau tahu, jika anak muda tidak penuh semangat, mereka masih anak muda, hanya ketika anak muda penuh semangat, kekaisaran dapat memiliki harapan dan masa depan yang lebih cerah. Kekaisaran telah mengalami penurunan selama bertahun-tahun. Bukankah akan menyenangkan memiliki vitalitas baru? Keponakan Bei Yuan, Paman Qin hanya bercanda denganmu. Kamu memimpin pasukan, Paman Qin bisa tenang. Jika kamu ingin memimpin pasukan untuk berperang, keluarga Qin saya pasti akan mendukungmu. Pada saat ini, Qin Yusan tidak lagi memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sebaliknya, senyum ramah muncul di wajahnya dan dia tampak seperti seorang tetua yang ramah. Hahaha, keponakan Beiyuan, ayahmu dan aku sudah berteman selama beberapa dekade. Kita sudah seperti keluarga. Jika kamu ingin memimpin pasukan untuk berperang, keluarga Yeku secara alami akan memimpin dan pasti akan membantumu. Semua orang tahu bahwa keluarga-keluarga terkemuka di kekaisaran Donghua semuanya terhubung. Jika keluarga Chen benar-benar ingin mengirim pasukan, keluarga Cuku pasti akan membantu. Keponakanku Beiyuan, aku selalu baik padamu sejak kamu masih kecil. Aku sudah lama tahu bahwa kamu luar biasa dan bakat alami untuk menjadi seorang jenderal. Apa yang baru saja aku katakan hanyalah lelucon. Keluarga Weiku merasa nyaman denganmu memimpin pasukan. Seperti ayah seperti anak lelaki, keponakanku Beiyuan masih muda dan penuh semangat, auranya sangat luar biasa. Sekilas Anda bisa tahu bahwa dia akan melakukan hal-hal hebat. Dia jauh lebih baik daripada bajingan dari keluarga Wang saya itu sebelumnya. Bajingan itu berutang budi kepada Anda di kuil Void. Jangan khawatir, keluarga Wang saya selalu berterima kasih. Kali ini kami pasti akan mendukung Anda. Petik 2 petik 2. Rubah-rubah tua yang terus-menerus menentang barusan semuanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama seolah-olah mereka menyatakan dukungan mereka dan pada saat yang sama mereka memuji Chen Beiyuan.
Sekarang keluarga Chen telah membuang semua daging, bagaimana mereka bisa membiarkan anak-anak kecil di bawah mendapatkan keuntungan? Bagi keluarga bangsawan ini, kepentingan selalu lebih penting daripada harga diri. Sebelumnya keluarga Chen diam tentang kepentingan dan hanya berbicara tentang mengirim pasukan, jadi mereka pasti akan menentangnya. Sekarang setelah kita mulai membagi daging, segala sesuatunya secara alami akan berbeda. Bagaimana kita bisa menyerahkan uang hanya demi martabat? Ini tentang menghasilkan uang, jadi saya tidak takut. Anda lihat keluarga Qin dan keluarga Lin adalah kerabat. Saat ini Qin Sanyu tidak ingin memperhatikan mertuanya. Dalam menghadapi kepentingan, kerabat tidak berguna. Saya mendengar bahwa keluarga Fukada di negara Sakura paling ahli dalam memelihara dewa hantu dan makhluk jahat. Nenek moyang mereka bahkan memelihara dewa hantu tingkat 8. Menarik, keluarga bayi saya menginginkannya. Tampaknya keluarga Fujiki di negara Sakura memiliki darah dan warisan iblis besar dan leluhur mereka dapat dengan bebas memanifestasikan tubuh iblis. Keluarga Lin saya agak tertarik dengan hal itu, jadi itu milik keluarga Lin saya. Keluarga Qin saya tidak serakah. Saya mendengar bahwa wanita dari keluarga Sueno semuanya adalah wanita cantik terbaik yang bisa dikatakan sebagai bencana bagi negara dan rakyat. Jadi keluarga Qin saya mengambil kesalahan dan menampung para pelaku kejahatan itu untuk menghilangkan bahaya bagi masyarakat. Keluarga Ueno, keluarga Wei saya menginginkannya. Keluarga Sansang adalah milik keluarga Zhu saya. Petik 2. Bab 280 negara Sakura telah menjadi bagian dari kekaisaran sejak zaman dahulu dan penyatuan kekaisaran sangat mendesak. Dalam sekejap seluruh kelas atas kerajaan Sakura keluarga-keluarga kuat dengan kaisar perang tingkat 8 yang menekan keberuntungan mereka dan keluarga-keluarga kuat dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, alam rahasia industri dan sumber daya hampir semuanya dibagi secara verbal oleh keluarga-keluarga terkemuka dari kekaisaran Donghua, hanya menyisakan sedikit kaldu. Di dunia ini cara tercepat untuk menghasilkan uang tidak diragukan lagi adalah menghasilkan uang dari perang. Meskipun negara Sakura hanyalah negara kepulauan terpencil, kekuatan dan sumber dayanya secara keseluruhan dapat menempati peringkat 10 besar di antara kerajaan manusia utama. Namun di mata keluarga-keluarga terkemuka di kekaisaran Donghua, orang-orang Sakura hanyalah babi gemuk dan berair dan yang mereka butuhkan hanyalah pisau daging untuk membantai mereka dan memakan daging mereka. Begitu kita benar-benar mengirim pasukan untuk menyerang negara Sakura, menyita properti dan memusnahkan klan akan menjadi konsekuensi paling kecil. Kamu tahu ada dendam antara kerajaan Sakura dan kekaisaran Donghua. Sebelumnya, kekaisaran selalu ingin berurusan dengan mereka, tetapi karena beberapa alasan, itu tidak pernah benar-benar mengambil tindakan. Sekarang keluarga Chen memimpin, semua orang tentu saja tidak akan sopan. Kita harus mengajari mereka cara bersikap dalam waktu singkat. Namun, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak sengaja. Tetapi ketika keluarga-keluarga besar teratas membagi seluruh keluarga kelas atas negara Sakura, mereka tampaknya lupa untuk meninggalkan sebagian untuk keluarga kerajaan, kakak laki-laki, dan hampir memakannya semua. Sebagai kakak laki-laki, keluarga kerajaan jelas tidak dapat bersaing dengan keluarga kecil dan menengah untuk sisa makanan. Semua orang Beiyuan telah membaca buku-buku sejarah kekaisaran Donghua dan menemukan bahwa negara Sakura dulunya adalah salah satu wilayah yang tidak terpisahkan dari kekaisaran Donghua. Namun, karena beberapa alasan, beberapa orang Sakura kemudian mengkhianati klan mereka dan lupa bahwa mereka pernah menjadi bagian dari kekaisaran Donghua dan mengambil inisiatif untuk pergi. Selama bertahun-tahun alasan mengapa negara Sakura kembali ke pelukan kekaisaran Donghua adalah karena beberapa orang yang mempermainkan di tengah. Hari ini semua kekayaan seluruh negara Sakura terkonsentrasi di keluarga-keluarga terkemuka rakyat negara Sakura berada dalam kesulitan besar, sudah waktunya untuk membebaskan mereka. Jadi pengiriman pasukan kita kali ini bukan untuk melakukan agresi, sebaliknya kita adalah pasukan keadilan, pasukan jalan kerajaan, dan kita menjalankan jalan pencerahan. Tujuan strategis utama kami adalah untuk melenyapkan semua keluarga kelas atas di negara Sakura. Mereka adalah sumber dari segala kejahatan. Alasan mengapa rakyat negara Sakura berada dalam kesulitan selama bertahun-tahun adalah karena mereka. Selama mereka ditangani, negara Sakura akan kembali ke pelukan kekaisaran. Chen Beiyuan melihat sekeliling dengan benar dan berkata armada kekaisaran baru saja mengepung perairan negara Sakura, memastikan bahwa bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Kekaisaran Tiongkok Timur tidak akan pernah mengizinkan perpecahan. Kembalinya kerajaan Sakura tidak dapat dihindari dan diperlukan. Siapapun yang berani mencegah penyatuan kekaisaran adalah musuh kekaisaran dan musuh saya Chen Beiyuan. Saya, Chen Beiyuan, akan membunuhnya terlebih dahulu sebagai pengorbanan. Yang penting saat melakukan sesuatu adalah melakukannya dengan cara yang sah dan menjunjung tinggi kebenaran. Ekspedisi ini adalah balas dendam sekaligus penyatuan. Bahkan aliansi manusia tidak punya hak untuk ikut campur. Oke keponakan, kamu benar-benar memiliki kerajaan di hatimu. Kamu adalah pilar kerajaan, aku mendukungmu. Awalnya aku berpikir bahwa keponakan Beiyuan berencana untuk menghancurkan negara, tetapi aku tidak menyangka bahwa keponakan Beiyuan begitu baik dan hanya berencana untuk membunuh 18 juta orang. Dia benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva.
Keponakan Beiyuan, orang-orang Sakura benar-benar diberkati telah bertemu denganmu. Mereka semua akan mati, tetapi sekarang mereka dapat hidup untuk sebagian besar hidup mereka. Keponakan Beiyuan, saya pikir setelah negara Sakura diambil kembali, pernikahanmu dengan Ruo Wei dapat diatur. Petik 2. Pada saat ini, para petinggi kekaisaran yang hadir secara alami tidak ragu untuk menjilatnya dan mereka hampir memuji Chen Beiyuan setinggi langit. Inilah realitas dunia ini selama Anda dapat memberikan manfaat, semua orang di sekitar Anda akan menjadi orang baik dan wajah tersenyum. Saat ini semua orang tahu bahwa jika Anda bergaul dengan keluarga Chen Anda akan mendapatkan daging untuk dimakan sehingga mereka pasti akan bermain dengan Anda. Melihat bahwa putra kesayangannya dapat dengan mudah memahami situasi dan menyelesaikan konflik di antara semua pihak, dia menggunakan keuntungan untuk memikatnya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Ada juga senyum yang lebih lega di wajah ayah Chen. Dunia seni bela diri bukan tentang perkelahian dan pembunuhan, tetapi tentang hubungan antar manusia dan kearifan duniawi. Sebelum Anda menjadi cukup kuat untuk menyapu bersih segalanya, Anda masih perlu memenangkan hati orang-orang. Tidakkah Anda lihat bahwa keluarga kerajaan, kakak laki-laki, tampaknya sangat kuat tetapi sering dikeroyok oleh sekelompok adik laki-laki? Meskipun Beiyuan masih muda, dia tidak dewasa seperti yang orang bayangkan dalam hal taktik politik. Melihat Chen Beiyuan berbicara dengan kekuatan besar dan membuat keputusan sambil tertawa dengan mudah mengendalikan situasi dan menjadi fokus banyak orang, Bai Ruowei dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira dan bangga di wajah mereka seolah-olah mereka bangga dengan putra mereka yang telah dewasa. Yang mulia, apa pendapat Anda? Chen Beiyuan menoleh dan menatap kaisar yang diam dengan senyum rendah hati di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, ada tanggapan langsung dari semua orang. Yang mulia, ini adalah hal yang baik untuk kekaisaran. Yang mulia, penyatuan kekaisaran tidak dapat ditunda. Yang mulia, rakyat negara Sakura berada dalam kesulitan yang mengerikan. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi dan menyelamatkan mereka. Yang mulia, Anda harus mengutamakan tujuan besar kekaisaran. Mendesak untuk memperluas wilayah. Petik 2. Yang mulia kaisar melihat wajah muda dan tampan di depannya dan kemudian melihat wajah-wajah bersemangat di seluruh ruang konferensi yang menatapnya. Wajahnya yang dingin dan keras tampak berkedut dan hatinya tampak dipenuhi amarah yang tak berujung. Omong kosong penyatuan omong kosong kekaisaran pada akhirnya itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Mereka semua telah dibagi-bagi tetapi keluarga kerajaan keluarga Jiang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali beraninya mereka memintanya. Mereka semua mencoba memaksa kaisar untuk turun tahta. Sekarang keinginan semua keluarga telah dibangkitkan oleh Chen Beiyuan jika keluarga kerajaan menghentikannya, mereka mungkin akan menyinggung semua orang dalam sekejap. Namun, mengingat jika negara Sakura benar-benar kembali ke kekaisaran dan disatukan, keluarga kerajaan dapat mengirim orang untuk mengambil alih tanah dan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri sementara semua keluarga kelas atas dicekik. Yang mulia kaisar menahan amarahnya, membuka bibirnya yang tipis sedikit, dan berkata dengan suara agung ya. Yang mulia bijaksana. Yang mulia bijaksana. Yang mulia bijaksana. Dalam sekejap, semua petinggi kekaisaran yang hadir tersenyum bahagia, menggenggam tangan mereka dalam perayaan, dan tampak bahagia atas tujuan besar kekaisaran. Adapun fakta bahwa seorang kakak laki-laki tertentu tampak dalam suasana hati yang buruk, itu bukan urusan mereka. Namun pada saat ini Chen Beiyuan tampaknya samar-samar melihat pikiran kaisar dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya dan dia melanjutkan. Yang mulia negara Sakura telah merekrut banyak pengkhianat di dalam kekaisaran termasuk banyak siswa dari Akademi Donghua dan anak-anak jaminan dari berbagai keluarga Beiyuan berharap untuk mengambil kepala mereka dan berkorban untuk bendera naga kekaisaran sebelum pergi berperang. Karena perang akan segera dimulai, sekarang saatnya untuk membersihkan orang-orang yang tertinggal. Tanda hubung, besok perang akan dimulai secara langsung. Bab 281 Iblis dari Timur jauh mendekati Kazuya. Menghadapi usulan Chen Beiyuan untuk menggunakan pengkhianat sebagai pengorbanan, semua pemimpin kekaisaran yang hadir termasuk kaisar memilih dengan suara bulat untuk mendukung usulan tersebut tanpa ragu-ragu. Meskipun daftar pengkhianat mencakup banyak kerabat agunan dari keluarga bangsawan dan beberapa personel fraksional yang memegang posisi penting. Tetapi bagi keluarga bangsawan itu, sedikit pengorbanan tidak berarti apa-apa di hadapan kepentingan besar. Selama tidak melibatkan pewaris keluarga bangsawan dan garis langsung keluarga, bukan apa-apa jika hanya beberapa kerabat agunan yang dapat dikorbankan demi keadilan. Bahkan jika kita membunuh beberapa lagi, itu tidak akan menjadi masalah. Pada saat yang sama, Chen Beiyuan juga mengangkat masalah kota ajaib karena pemberontakan di kota ajaib baru saja ditindas dan hampir semua orang dibantai di sana. Ada kebutuhan mendesak akan seorang pria dengan keberanian dan kemampuan besar untuk sementara mengambil alih sebagai kepala kota ajaib. Chen Beiyuan mengambil kesempatan untuk merekomendasikan Lin Yunluo, putri kedua dari keluarga Lin.
Dengan dukungan kuat dari keluarga Donghua Chen dan keluarga Donghua Lin serta fakta bahwa para petinggi kekaisaran baru saja membagi-bagi keuntungan, mereka juga melobi dan memberikan tekanan. Bisa. Kaisar Donghua juga setuju dengan wajah dingin. Tatap Lin Sufeng, kepala keluarga Lin, ketika dia melihat Chen Beiyuan sedikit melembut dan sedikit kemarahan yang dia miliki sebelumnya juga menghilang. Bajingan kecil yang suka memanfaatkan orang lain ini setidaknya memiliki tanggung jawab dan tidak memainkan peran kejam dengan mencabut kubis. Akhirnya tindakan strategis kekaisaran Donghua untuk mengirim pasukan ke negara Sakura diputuskan sepenuhnya dan diumumkan ke dunia luar. Dalam sekejap seluruh dunia terkejut. Ketika berita bahwa perang akan segera dimulai menyebar ke seluruh kekaisaran Donghua, sebagian besar orang Donghua bingung. Namun, ketika tujuan ekspedisi diketahui, keributan langsung pecah. Kenapa kita berperang lagi? Bukankah kita yang paling suka berperang? Sakura sialan, apakah anggaran militer kekaisaran cukup? Kita butuh urunan dana dari masyarakat. Aku akan bayar gaji sebulan. Tidak, aku akan bayar gaji setahun dan membeli beberapa peluru lagi untuk membombardir mereka. Sial, akhirnya kita akan berurusan dengan si kecil Sakura itu. 3 generasi keluarga saya telah menunggu selama beberapa dekade. Dulu kakek saya memimpin orang-orang untuk memancing di perairan kekaisaran tetapi diusir oleh beberapa Sakura kecil sialan dengan kapal perusak dan mereka bilang itu wilayah mereka. Kekaisaran akhirnya mulai melihat kembali masa lalu bajingan sialan itu memanfaatkan kelemahan kita dan merampok barang-barang kita serta menduduki tanah kita. Aku akan mendaftar ulang dan pergi ke garis depan untuk membunuh bajingan-bajingan itu. Kali ini aku akan membawa mereka ke ibu kota mereka. Kalahkan. Petik 2. Sejumlah kecil orang Tiongkok Timur memiliki ingatan yang sangat buruk dan selalu melupakan hal-hal tertentu, objek tertentu, atau bagian dari sejarah. Tetapi lebih banyak orang Donghua memiliki ingatan yang sangat dalam dan mengingat hal-hal tertentu dan periode sejarah tertentu dengan jelas. Ini adalah kebencian yang mengalir dalam darah. Kekaisaran Donghua belum mengambil tindakan apapun sebelumnya. Mereka hanya menahan amarah mereka dan tidak terlalu menunjukkannya. Sekarang kekaisaran mulai serius, langsung menyulut api di hati orang-orang. Mengalahkan. Harus bertarung. Jika kamu tidak punya cukup uang, aku akan menggantinya. Jika kamu tidak punya cukup orang, aku akan menggantinya. Jika kamu tidak punya cukup nyawa, aku akan mengisinya. Kalahkan para bajingan sialan ini sampai Universitas Donghua. Diiringi dengan masuknya penegak hukum kekaisaran dan tentara secara tiba-tiba. Para siswa Donghua dalam daftar eksekusi dipilih satu persatu. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Saya seorang siswa Akademi Donghua dan pilar kekaisaran masa depan. Anda tidak punya hak untuk menangkap saya, tidak punya hak untuk menangkap saya. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya hanya mengumpulkan beberapa barang dan bermain-main dengan beberapa wanita Sakura. Saya benar-benar tidak melakukan apapun untuk mengecewakan kekaisaran. Saya benar-benar tidak. Biarkan saya pergi. Kita adalah satu keluarga. Saya dari keluarga Lin. Mohon beri saya sedikit muka. Saya ingin bertemu dengan kepala keluarga. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Apa yang kamu lakukan ayahku adalah AA. Petik 2. Tim penegak hukum dan militer tidak berniat menoleransi para pengkhianat ini. Jika mereka tidak puas, mereka hanya akan menggunakan popor senapan mereka untuk menghancurkan wajah mereka sampai kabur. Menangis kamu harus terkena beberapa kali terlebih dahulu. Melolong aku harus dipukul beberapa kali lagi. Membuat masalah kalahkan mereka semua sampai setengah mati terlebih dahulu. Selama orang tersebut tidak bisa dibunuh, bawa saja dia dan korbankan di depan umum. Tanda pis. Area laut negara Sakura. Kapal perang Donghua yang mengibarkan bendera naga berdiri tegak di laut memancarkan aura dingin yang samar-samar mengelilingi negara pulau di depan mereka. Pesawat tempur kekaisaran yang sesekali terbang melintasi langit meraung seperti naga raksasa. Beberapa nelayan dari negara Sakura yang baru saja akan pergi melaut untuk menangkap ikan hampir mati ketakutan ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Pada saat ini sejumlah orang kuat Donghua berdiri di atas kapal perang menatap negara pulau besar di depan mereka dengan senyum haus darah di wajah mereka. Setelah Chen Beiyuan kembali ke ibu kota kekaisaran, hal pertama yang dia lakukan adalah memobilisasi kapal perang angkatan laut untuk mengepung negara Sakura. Pertemuan pengambilan keputusan tertinggi kekaisaran Donghua tampaknya berlangsung lama, tetapi sebenarnya hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Setelah kesimpulan tercapai dan manfaatnya dibagikan di antara keluarga-keluarga teratas, mereka semua mengirim orang-orang kuat keluarga mereka untuk menghalangi jalan karena takut seorang pria Sakura akan melarikan diri. Bahkan leluhur dari berbagai keluarga yang baru saja bertempur dalam pertempuran yang makmur di garis depan perbatasan bergegas kembali saat ini, siap untuk membuat langkah besar lainnya. Sepertinya kekaisaran Donghua benar-benar akan berperang dengan negara Sakura. Aliansi manusia yang terdiri dari kekuatan puncak ras manusia mulai gelisah. Belum lagi kekuatan negara Sakura adalah tulang punggung aliansi manusia. Jika kekaisaran Donghua menelan negara Sakura, kekuatannya mungkin akan meningkat secara dramatis dalam sekejap.
Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman bagi kekaisaran top lainnya. Segera kelompok mediasi aliansi segera dibentuk dan bergegas ke kekaisaran Donghua untuk menengahi konflik antara kedua belah pihak. Tetapi sebelum grup penyesuaian aliansi memasuki perairan kekaisaran Donghua, mereka diserang oleh binatang buas misterius dan seluruh pasukan musnah. Negeri Bunga Sakura. Berita tentang deklarasi perang kekaisaran Donghua mulai menyebar. Orang-orang di negara Sakura juga mulai panik dan segala macam emosi meledak. Ada kegembiraan, ketakutan, dan kecemasan. Jelas sekali orang-orang Sakura juga tahu kesenjangan kekuatan antara mereka dan orang Cina Timur. Meskipun mereka selalu menunjukkan penghinaan terhadap kekuatan Timur kuno di permukaan, ketakutan jauh di dalam tulang mereka tidak terhapuskan. Ini seperti ketakutan alami seorang putra terhadap ayahnya. Mereka selalu takut raksasa dari timur akan datang dan menyerang mereka. Dan sekarang keinginan mereka telah menjadi kenyataan. Kekaisaran Donghua benar-benar telah tiba. Segera surat kabar terbesar di negara Sakura segera menerbitkan surat kabar baru. Di surat kabar, sebuah berita utama yang sangat menarik perhatian langsung menarik perhatian saya. Iblis dari timur jauh mendekati Kazuya. Bab 282 selama orang-orang Donghua menarik pasukan mereka, kerajaan Sakura dapat menyerahkan tanah dan membayar kompensasi, dan kaisar dapat berlutut dan meminta maaf. Iblis dari timur jauh mendekat dan dia mendekat. Di koran, wajah Chen Beiyuan yang dingin dan jahat terlihat jelas yang membuat orang merasa tertekan tetapi juga tanpa sadar terobsesi dengannya. Sebagai panglima tertinggi kekaisaran Donghua, Chen Beiyuan tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi yang paling mempesona di antara semua negara manusia kali ini. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun benar-benar menjabat sebagai panglima tertinggi kekaisaran yang kuat, bertanggung jawab untuk memimpin 3 pasukan untuk menaklukkan kerajaan yang kuat. Ini adalah kejadian yang sangat langka bahkan dalam sejarah kekaisaran teratas umat manusia. Begitu surat kabar Sakura Newspaper diterbitkan, surat kabar itu langsung ludes terjual oleh banyak orang. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan mulai menyebar di Sakura Country dan secara bertahap menyebar ke atas. Semua orang terkejut dengan tindakan monster raksasa dari timur jauh. Anehnya, ketika ketakutan menyebar, Chen Beiyuan di surat kabar secara tak terduga menarik banyak penggemar. Beberapa wanita di kerajaan Sakura justru mulai mengagumi iblis yang akan menaklukkan kerajaan mereka ini. Alhasil, koran dengan foto Chen Beiyuan dijual dengan harga tinggi di pasar gelap dalam sekejap. Dibandingkan dengan suasana tak berdaya orang-orang di bawah, para petinggi di negara Sakura merasakan ketakutan yang nyata. Sialan Ito Ryukoshi, bajingan tua ini telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi kita. Kekaisaran Donghua kini telah secara resmi menyatakan perang terhadap kita dan bahkan kapal perangnya telah memasuki perairan teritorial kita. Orang-orang kuat kekaisaran Donghua telah berkumpul di kapal perang. Menurut penyelidikan beberapa kakek, setidaknya ada lebih dari 10 kaisar perang kelas 8 di antara mereka. Tim mediasi yang dikirim oleh aliansi manusia dibunuh oleh binatang buas misterius di jalan. Saya pikir orang-orang Donghua itulah yang berada di belakangnya. Baga, apa yang ingin dilakukan kekaisaran Donghua? Pertama, mereka mengerahkan sebagian besar pasukan tempur teratas dan kemudian menyerang orang-orang dari aliansi manusia. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin menghancurkan negara Sakura? Tidak, pergi ke keluarga Ito dan minta penjelasan dari Ito Ryukoshi. Dialah yang menyebabkan insiden ini dan keluarga Ito harus menanggung konsekuensinya. Melihat bahwa kekaisaran Donghua serius, keluarga-keluarga yang berdiri di puncak negara Sakura sekarang berada dalam kepanikan yang tak dapat dijelaskan seperti binatang hitam yang ketakutan yang tidak lagi memiliki kesombongan dan sikap mendominasi mereka sebelumnya. Pada saat ini mereka tampak ingin mengalihkan kesalahan dan mereka berjalan menuju keluarga Ito dengan panik, menginginkan penguasa negara Sakura untuk mengambil risiko. Adapun keluarga kerajaan yang merupakan maskot, secara alami mereka secara tidak sadar dilupakan. Keluarga Ito. Sejak dia mengetahui bahwa rencananya telah gagal, Ito Ryukoshi yang selalu arogan telah jatuh ke dalam gesekan internal yang tak berujung. Sejak Chen Beiyuan menjadi panglima tertinggi kekaisaran, jika Ito Ryuyu masih tidak tahu siapa yang menghancurkan rencananya, maka dia benar-benar bodoh. Seangkuh dia sebenarnya kalah dari anak laki-laki berusia 18 tahun. Ini tidak diragukan lagi membuatnya meragukan hidupnya. Di usia ini, saya bisa dikatakan menjalani kehidupan seekor anjing. Tepat ketika dia meragukan hidupnya, sekelompok monster tua datang ke rumahnya untuk meminta penjelasan. Dia dipukuli tanpa alasan dan diludahi. Dia sempat terbangun dari kegagalannya dan mengeluarkan raungan marah. Cukup, negara Sakura belum berada di ujung tali. Negara Sakura kita juga merupakan salah satu negara sekutu dalam aliansi manusia. Aliansi manusia tidak akan tinggal diam. Selain itu, saya memiliki beberapa teman dekat di aliansi manusia. Mereka akan membantu. Kali ini aliansi manusia tampaknya hanya mengirimkan tim mediasi aliansi, tetapi sebenarnya ada tim mediasi lain secara diam-diam saya yakin mereka akan segera tiba.
Biarkan kepala setiap keluarga maju dan bernegosiasi dengan orang-orang Donghua selama mereka dapat menarik pasukan mereka. Negara Sakura bersedia membayar harga tertentu, menyerahkan tanah sebagai kompensasi dan membuat kaisar membungkuk berlutut dan meminta maaf. Tanda hubung. Tepat ketika keluarga Ito penguasa negara Sakura dikunjungi oleh sekelompok monster tua untuk menyelesaikan masalah. Keluarga Jingu sebagai keluarga kerajaan dipenuhi dengan suasana ketakutan dan kejutan yang aneh. Istana Sakura. Orang-orang Donghua akhirnya tiba di sini. Kaisar Jingu berdiri di puncak istana menatap kapal perang besar di kejauhan yang tampak kecil tetapi sebenarnya sangat besar dan memancarkan aura dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya menunjukkan keagungan dan keteguhan seorang kaisar, tetapi jejak kegelisahan dan ketakutan di matanya menunjukkan bahwa pikirannya tidak setenang yang bisa dibayangkan. Perang ini mungkin merupakan peluang besar bagi keluarga Jingu. Saat ini dia memegang selembar kertas khusus yang sedikit kusut bertuliskan kata-kata bunga sakura di tangannya dan keringat dari telapak tangannya secara bertahap membasahi sebagian isinya. Ruang konferensi kapal perang Donghua. Melapor kepada Panglima Tertinggi Pasukan Kedua, Ketiga, Keempat, dan ke-798.617 dari zona perang ketiga Kekaisaran dan divisi bawahannya telah berkumpul. Angkatan Laut Kekaisaran telah memobilisasi 179 kapal perang Kekaisaran dan membangun meriam bertenaga nuklir terbaru yang dikembangkan oleh Akademi Sains dan Teknologi. 20 pesawat udara bertenaga nuklir terbaru dari Angkatan Udara Kekaisaran telah mengepung seluruh langit di atas negara Sakura. Mereka dilengkapi dengan banyak bom nuklir dan dapat meluncurkan pengeboman skala penuh bila diperlukan. Petik Chen Beiyuan duduk dengan teguh di kursi pertama mendengarkan laporan itu. Duduk di bawahnya adalah Chen Zeking, Lin Sufeng, Bai Yin Yun, Wang Xuanzang, Qin Yusan, dan tokoh-tokoh besar kekaisaran lainnya. Di belakang para bos teratas kekaisaran ini berdiri para jenius teratas kekaisaran. Bai Ruowei, Wang Daoxian, Wei Wushuang, Zhu Fengxi. Perang nasional ini begitu megah dan perkasa dan keluarga-keluarga besar juga tertarik untuk membiarkan pewaris mereka mengasah keterampilan mereka belajar dan mendapatkan pengalaman. Hanya saja dibandingkan dengan seorang panglima tertinggi yang duduk di puncak dan memegang semua kekuasaan. Para jenius top yang berdiri di belakang ayah mereka masing-masing ini tidak diragukan lagi agak redup. Pada saat ini Bai Ruowei dan Jiang Yunhua memandang Chen Beiyuan dengan ekspresi lega tetapi juga sedikit aneh. Pada saat ini Chen Beiyuan telah menjadi seorang pria yang dapat duduk satu meja dengan orang tua mereka. Bukankah itu berarti mereka satu generasi di depan mereka? Ketika mereka memikirkan hobi bermain peran khusus Chen Beiyuan, ekspresi aneh tampak muncul di wajah kedua gadis itu dan kilatan bunga persik tampak melewati mata mereka. Pada saat ini Chen Beiyuan sepertinya tidak memperhatikan tatapan aneh yang diberikan kedua wanita itu kepadanya, tetapi malah merasakan perasaan berkuasa secara pribadi. Kali ini Kekaisaran Donghua mengirimkan hampir 1 juta pasukan yang diperintahkan olehnya secara pribadi. Selain itu, ada juga kepala keluarga terkemuka di depan kita serta leluhur keluarga besar yang bersembunyi di kegelapan. Dia hanya mengangguk perlahan kepada tetua agung yang membantunya. Tepat ketika Chen Beiyuan hendak berbicara dan mengeluarkan perintah pertamanya sebagai panglima tertinggi kekaisaran, dia tiba-tiba mendengar suara seorang utusan di luar. Melapor kepada panglima tertinggi, sekelompok orang tiba-tiba muncul di perairan negara Sakura. Mereka menyebut diri mereka grup mediasi aliansi dan ingin bertemu dengan Anda. Bab 283 Negara Sakura bersedia menawarkan Putri Yukino, Ratu Tarian Api, sebagai budak untuk Yang Mulia Panglima Tertinggi. Grup mediasi aliansi. Bukankah mereka diserang oleh binatang buas misterius di jalan dan tewas di laut dalam? Mengapa yang lain muncul? Chen Beiyuan berhenti dan menatap tetua agung di sebelahnya dengan tatapan bertanya. Tetua agung yang bertugas membantu kali ini menggelengkan kepalanya tanpa terlihat. Jelas dia juga tidak tahu. Melihat bahwa tetua agung bingung lagi, Chen Beiyuan langsung mengerti. Jelas bahwa aliansi manusia sedang memainkan trik memperbaiki jalan papan di tempat terbuka sambil diam-diam menyerang Chen Zhang dan mereka membentuk 2 tim mediasi aliansi, satu terbuka dan satu rahasia. Dan kelompok binatang buas misterius yang secara khusus membunuh mediator jelas tidak dibunuh seluruhnya. Diperkirakan beberapa orang di dalam aliansi manusia sangat jelas tentang metode keluarga Donghua Chen, jika tidak, mereka tidak akan membuat keputusan seperti itu. Namun meskipun Chen Beiyuan sedikit terkejut, dia hanya terkejut. Yang disebut aliansi manusia sebenarnya dibentuk oleh beberapa kerajaan manusia teratas dan sekelompok negara anggota. Ini adalah organisasi paling kuat dari umat manusia yang setara dengan pemimpin umum umat manusia. Sifatnya sangat mirip dengan keberadaan tertentu di kehidupan sebelumnya. Namun alasan mengapa aliansi manusia begitu kuat adalah karena kerajaan teratas yang bertanggung jawab untuk memimpinnya begitu kuat.
Aku sudah memberimu muka, kamu adalah pemimpin umat manusia. Jika aku tidak menghormatimu, kamu hanyalah seonggok sampah. Di dalam aliansi manusia, beberapa kerajaan teratas adalah pendukung keuangan. Jika sponsor keuanganmu tidak senang, kamu akan tahu konsekuensinya. Inilah mengapa Chen Beiyuan berani membiarkan beberapa binatang berbentuk manusia membunuh grup mediasi aliansi. Orang yang membunuh orang adalah binatang buas misterius. Apa hubungannya dengan saya, Chen Beiyuan? Tidak yakin? Datanglah ke Kekaisaran Donghua untuk menyelesaikan masalah. Sekelompok orang tak tahu malu. Mata Chen Beiyuan berkilat dengan sedikit rasa dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa aliansi manusia berani melakukan ini kemungkinan besar karena aliansi Elang Putih, Kekaisaran Matahari Terbenam, dan Kekaisaran Top lainnya berada di belakangnya. Mereka jelas tidak ingin melihat Kekaisaran Donghua dengan mudah mencaplok kerajaan Sakura dan meningkatkan kekuatannya. Namun, mereka tidak ingin melakukannya sendiri sehingga mereka menghasut beberapa orang dari aliansi manusia untuk maju dan menimbulkan masalah. Negara Sakura pasti juga memberikan kontribusi yang signifikan, karena mereka adalah pihak yang paling cemas saat ini. Kalau begitu jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Ngomong-ngomong, grup mediasi aliansi yang asli telah mati di tangan binatang misterius. Orang yang tiba-tiba muncul di depanku pasti palsu. Tepat ketika Chen Beiyuan hendak memberi perintah untuk menyeret keluar dan memenggal kelompok penipu yang berpura-pura menjadi grup mediasi aliansi. Kemudian seorang petugas panggilan berlari masuk. Panglima tertinggi, sebuah kapal penumpang kecil tiba-tiba berlayar keluar dari garis pertahanan negara Sakura. Di dalamnya ada beberapa pejabat tinggi dari negara Sakura. Mereka mengatakan ingin bernegosiasi dengan Panglima tertinggi Kekaisaran Tiongkok Timur dan memberikan kompensasi yang sesuai. Pembicaraan damai. Cahaya dingin di mata Chen Beiyuan berhenti sejenak seolah-olah dia tertarik semacam minat. Niat membunuh di matanya tiba-tiba menghilang dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Biarkan kapal penumpang negara Sakura mendekat. Orang-orang dari grup mediasi aliansi langsung ditahan dan dibawa juga, dan bersikap kasarlah. Tak lama kemudian tim negosiasi perdamaian negara Sakura yang dipimpin oleh Ito Nobukoshi dibawa ke interior kapal perang Donghua. Begitu mereka memasuki ruang komando, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Saya melihat beberapa orang asing dengan rambut pirang, mata biru, hitam, putih, atau merah diborgol dengan borgol dan belenggu berat diseret seperti sekelompok tahanan. Ya Tuhan, Yang Mulia Panglima Tertinggi, tentara Anda terlalu kasar. Saya adalah Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Manusia Joseph dan pemimpin kelompok mediasi aliansi. Bagaimana Anda bisa membiarkan anak buah Anda menyiksa saya dan kolega saya? Ini tidak manusiawi. Seorang pria asing dengan rambut pirang, mata biru, dan kulit putih berteriak kepada Chen Beiyuan yang sedang duduk di kursi komandan. Bagaimana bisa kau, seorang barbar yang vulgar dan tidak sopan memperlakukan seorang wanita seperti ini? Lepaskan aku adalah seorang mediator dari aliansi manusia. Kau tidak punya hak untuk menangkapku atau menggunakan alat penyiksaan padaku. Petik, snap. Joseph yang berteriak paling keras terkena langsung popor pistol dan jatuh ke tanah seketika dengan darah menyembur keluar dari dahinya. Mediator aliansi pria dan wanita di belakangnya juga terkena popor senapan satu demi satu dan jatuh ke tanah seketika. Sang mediator berkulit gelap yang baru saja mengutuk para barbar terkena dampak paling parah. Setelah dipukul beberapa kali, dia jatuh ke tanah dengan tangan dan kaki lurus, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar dan berkedut. Identitas Anda saat ini diragukan. Kebebasan Anda hanya akan dipulihkan setelah Panglima tertinggi ini secara sepihak menghubungi aliansi manusia untuk mengonfirmasi. Ayo, sapa beberapa tamu dulu, pakaikan karung pada masing-masing dari mereka, dan beri rekrutan baru latihan. Pukuli mereka sampai setengah mati. Seorang pria mengenakan seragam militer Donghua dengan wajah jahat dan tampan, temperamen bangsawan, dan tanda berdarah di dahinya berbicara dengan nada tenang. Begitu dia selesai berbicara, seorang prajurit maju dengan membawa karung, memasukkan orang-orang dari kelompok mediasi aliansi ke dalamnya, menyumpal mulut mereka, dan menyeret mereka keluar secara langsung, memberi para rekrutan baru di luar latihan tinju. Wuh. Pria di dalam karung itu mulai meronta dengan panik dan dipukul beberapa kali lagi. Kemudian mata gelap dan dalam itu menatap tim negosiasi perdamaian negara Sakura di depan mereka dengan ekspresi heran di wajah mereka. Semua petinggi kekaisaran yang duduk di meja bundar memandangi beberapa Sakura kecil yang baru saja masuk dengan mata aneh yang menelusuri mereka. Ito Tokoshi Fuka dan Neifu Mikami Ayu Okita Korita Kazama Miyu Yukino Shirako dan pejabat tinggi lainnya dari negara Sakura tiba-tiba merasakan perasaan seram yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya di mata orang-orang Donghua di depanku ini aku bukan manusia tetapi sepotong daging yang bergerak. Pada saat ini Sakura yang telah diintimidasi dengan parah tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah saat dia melihat karung-karung itu diseret keluar satu persatu dan terus menggeliat. Ini berbeda dari apa yang mereka harapkan.
Orang-orang Donghua sangat arogan dan mendominasi. Negara Sakura ingin bernegosiasi. Panglima tertinggi Chen berbicara lebih dulu. Yang mulia Panglima tertinggi Kerajaan Sakura dan Kekaisaran Donghua selalu bersahabat selama beberapa generasi. Kali ini pasti ada semacam kesalahpahaman. Selama Kekaisaran Donghua bersedia menarik pasukannya, Kerajaan Sakura bersedia membayar berapapun harganya. Ito Ziyu menekan rasa kesal dan takut di hatinya, menatap anak laki-laki yang terlalu muda di depannya, berjalan maju dengan ekspresi menjilat dan hormat di wajahnya, dan membungkuk dalam-dalam. Kaisar Jingwu patah hati mendengar bahwa Panglima tertinggi belum menikah. Dia bersedia menawarkan Putri Yukino dan Ratu Huowu sebagai budak kepada Panglima tertinggi dan menyerahkan 2 pulau serta memberikan surat menyerah. Oke. Keluarga itu benar-benar tidak memperlakukan Kaisar Jingwu sebagai manusia. Mereka menyebabkan bencana itu sendiri, tetapi ketika mereka membuka mulut, mereka menawarkan istri dan putrinya untuk melunasi hutang dan bahkan membuatnya berlutut untuk memberikan surat penyerahan. Seolah-olah keluarga Jingwu dibantai. Tentu saja Kaisar adalah sesuatu yang memang untuk dijual. Bagaimana jika Panglima tertinggi ini menginginkan kepala anjing tua Ito Ryukoshi itu? Aku tertidur di tengah-tengah menulis. Bab 284 laporan kepada Panglima tertinggi barusan salah satu prajurit kita hilang di negara Sakura. Bagaimana jika Panglima tertinggi ini menginginkan kepala anjing tua itu Ito Ryukoshi? Suara Chen Beiyuan yang tenang dan dingin tiba-tiba bergema di seluruh ruang konferensi, langsung membekukan ekspresi Ito Ziyu. Bahkan pejabat senior negara Sakura lainnya di belakangnya memiliki ekspresi kaku. Bagi Chen Beiyuan, yang disebut Putri Sueno dan Ratu Tarian Api sudah ada di sakunya dan menjadi budaknya. Adapun 2 pulau yang diserahkan dan surat menyerah, apakah Anda hanya menggunakannya untuk mengirim pergi para pengemis? Sebagai perbandingan, dia lebih tertarik pada kepala anjing tua ini, Ito Ryukoshi. Lagi pula anjing tua ini telah melakukan hal buruk pada keluarga Donghua Chen 100 tahun yang lalu dan bahkan kematian leluhur keluarga Chen berhubungan dengannya. Tentu saja hutang ini harus ditagih. Mengapa saya ingat bahwa semuanya dilakukan oleh anjing tua Ito Ryukoshi di belakang layar, bahkan penyergapan dan pembunuhan panglima tertinggi di modu berhubungan dengannya. Bagaimana dengan ini, selama negara Sakura bersedia menawarkan kepala Ito Ryukoshi, saya dapat mempertimbangkan untuk menarik pasukan. Chen Beiyuan duduk di kursi komando dengan jari-jari disilangkan, wajahnya tegas dan tampak jahat pada Ito Ziyu dan yang lainnya yang kaku di depannya dan membuat permintaan yang hampir mustahil untuk mereka setujui. Siapa Ito Ryukoshi? Dia adalah orang yang membuat keluarga Ito menjadi hebat selama berabad-abad. Alasan mengapa keluarga Ito mampu mempertahankan posisinya sebagai penguasa negara Sakura. Itu karena Ito Ryukoshi. Dan Ito Ryukoshi bukan hanya kaisar perang peringkat ke-8 dari negara Sakura. Dia juga satu-satunya manusia terkuat di seluruh negara Sakura. Berkat keberadaan Ito Ryukoshi, manusia terkuat kerajaan Sakura mampu berada di peringkat 10 besar aliansi manusia dan hampir menjadi kerajaan pertama di bawah semua kerajaan teratas. Jika bukan karena ini, Ito Ryukoshi tidak akan memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Abyss Devourer, binatang buas yang mengerikan sebanding dengan manusia terkuat, dan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Negeri Sakura telah jatuh ke dalam situasi saat ini dan ada banyak kaisar perang tingkat 8 dari keluarga besar di dalamnya yang ingin membunuhnya. Namun justru karena Ito Ryukoshi memiliki kekuatan mengerikan dari manusia terkuat sehingga ia mampu membuat semua pihak takut padanya dari awal hingga akhir dan tetap aman dan sehat. Tidak semudah itu untuk mendapatkan kepala manusia terkuat. Jika Ito Ryukoshi menjadi gila, aku khawatir dia akan menyeret banyak orang ke kematiannya. Sudah jelas bahwa Ito Ziyu tidak dapat menawarkan kepala ayahnya sehingga dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mulai menghabiskan darahnya. Komandan Jenderal ayahku hanya bingung sesaat yang menyebabkan dia melakukan hal-hal bodoh itu. Keluarga itu bersedia memberikanmu senjata ilahi tingkat 8 sebagai permintaan maaf atas apa yang ayahku lakukan. Senjata ilahi tingkat 8. Mendengar ini, mata semua petinggi Akademi Donghua yang hadir bergerak. Ini adalah hadiah yang murah. Anda tahu bahkan untuk keluarga terkemuka pun keberadaan senjata sihir kelas 8 sangatlah langka. Dalam arti tertentu, nilai berharga senjata ilahi kelas 8 bahkan lebih tinggi daripada kaisar perang kelas 8. Saat ini sulit bagi sebagian besar kaisar perang kelas 8 untuk memiliki senjata sihir kelas 8 mereka sendiri. Bahkan Chen Beiyuan yang sudah memiliki beberapa senjata magis kelas 8 tidak akan berpikir bahwa benda ini terlalu berlebihan. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya sendiri, Anda dapat memberikannya kepada anggota keluarga lainnya. Satu saja tidak cukup, aku ingin 2. Nada bicara Chen Beiyuan berubah seolah-olah dia merasa lega. Ito Ziyu tampak terkejut dan sedikit tidak yakin, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan lega di dalam hatinya.
Selama kita bisa berbicara, itu adalah hal yang baik. Dibandingkan dengan Ito Ryukoshi manusia terkuat di negara Sakura, keluarga Ito masih mampu membeli harga 2 senjata sihir tingkat 8. Oke, keluarga Ito setuju. Akhirnya setelah beberapa perjuangan, kepala keluarga Ito akhirnya mengertakkan gigi dan setuju. Namun meski begitu, Chen Beiyuan dan sekelompok tokoh penting Kekaisaran Donghua tahu betapa kayanya keluarga Ito, penguasa negara Sakura, yang mungkin jauh di luar imajinasi orang biasa. Dalam sekejap, mata semua orang menjadi berapi-api saat mereka melihat orang-orang Sakura di depan mereka. Ito Ziyu dan yang lainnya ketakutan ketika mereka ditatap dan mereka merasakan dingin di hati mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagus sekali, saya telah melihat ketulusan keluarga Ito. Saya tidak akan mengejar penyergapan dan pembunuhan saya sebelumnya. Sekarang kita harus berbicara tentang hal-hal lain. Kali ini Kekaisaran Donghua mengirimkan hampir 1 juta pasukan dan mengerahkan senjata dan peralatan yang tak terhitung jumlahnya. Sumber daya manusia dan keuangan yang dihabiskan semuanya astronomis. Haruskah negara Sakura membantu menanggung biaya? Saya juga tidak ingin banyak. Dengan belanja militer sebesar 20 triliun, Jalan Haibei, Jalan Sakura, dan wilayah laut negara Sakura lainnya akan menjadi milik Kekaisaran Donghua. Negara Sakura perlu memberi upeti kepada Kekaisaran Donghua setiap tahun. Satu demi satu kondisi yang hampir keras dan mempermalukan negara diajukan. Wajah Ito Ziyu dan yang lainnya juga berangsur-angsur menjadi pucat. Jika perjanjian ini benar-benar ditandatangani, kehidupan politik mereka akan berakhir. Namun saat ini negara Sakura berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki daya tawar sama sekali. Dibandingkan dengan kemungkinan kehancuran negara yang mungkin terjadi, harga kecil jelas dapat diterima. Setiap perusahaan berbagi sedikit, tetapi tidak terlalu banyak. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk menyiapkan hal-hal yang sesuai dan perjanjiannya dan mengirimkannya kepadaku segera setelah barang-barang itu tiba. Aku akan mulai menarik pasukan jika sudah terlambat. Jangan salahkan aku. Bapak Panglima tertinggi negara Sakura dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi bagaimana Anda dapat menjamin bahwa Anda akan menepati janji Anda? Kalau begitu, biarkan orang-orang dari Aliansi Teran menjadi saksi bahwa Resev yang mengaku sebagai wakil sekretaris jenderal aliansi itu. Tanda hubung. Harus dikatakan bahwa di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, negara Sakura merespons dengan sangat cepat. Tak lama kemudian seseorang membawa 2 senjata sihir kelas 8 dan kompensasi yang sesuai. Pada saat yang sama di bawah saksi wakil sekretaris jenderal aliansi Resfu Ito Ziyu yang setengah terpukul mewakili negara Sakura menandatangani serangkaian kontrak memalukan dengan Chen Beiyuan Panglima tertinggi Kekaisaran Donghua menyerahkan hampir seluruh wilayah laut negara Sakura dan berbagai mineral kepada orang-orang Donghua. Namun secara mengejutkan ketika mereka menerima kontrak itu Shigekoshi dan orang-orang Sakura lainnya sama sekali tidak menunjukkan frustrasi. Sebaliknya, mereka bersorak dan tampak seperti telah memenangkan kemenangan. Namun, wajah-wajah para jenius top Kekaisaran Donghua berubah agak muram. Jelas bahwa mereka tidak menyangka ekspedisi ini akan berakhir begitu antiklimaks. Dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari menaklukkan negara Sakura, apa yang kita dapatkan sekarang hanyalah keuntungan kecil. Namun ketika mereka ingin melangkah maju, mereka tiba-tiba menemukan bahwa para ayah yang duduk di depan mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka tanpa riak sama sekali. Mereka segera terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, Bai Ruowei yang paling mengenal Chen Beiyuan tampaknya telah merasakan sesuatu. Kemarilah, sampaikan perintahku. Tepat ketika Chen Beiyuan hendak mengeluarkan perintah untuk menarik pasukan di depan semua orang. Saat berikutnya seorang utusan tiba-tiba bergegas masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya dan berteriak. Melapor kepada Panglima tertinggi barusan, salah satu prajurit kita tiba-tiba tersesat di negara Sakura. Bab 285 beritahu negara Sakura untuk membuka perbatasannya dan bekerja sama dengan pencarian. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Melapor kepada Panglima tertinggi barusan, salah satu prajurit kita tiba-tiba tersesat di negara Sakura. Seorang prajurit Donghua tersesat di negara Sakura. Ketika berita kecil yang tampaknya tidak signifikan ini tiba-tiba muncul di ruang komando kekaisaran. Chen Zeqing, Lin Sufeng, Bai Yinyun, Qin Yusan, Wang Xuanzang, dan para pemimpin kekaisaran lainnya yang duduk di meja bundar tiba-tiba menunjukkan senyum aneh di wajah mereka. Ekspresi para jenius kekaisaran di belakang mereka juga sedikit berubah, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu dan mata mereka semua menatap sosok muda yang jahat dan tampan itu. Karena pada saat ini mereka telah menyadari bahwa utusan cantik di depan mereka adalah sekretaris pribadi Chen Beiyuan, Leng Ruobing. Ito Nobuyoshi Kazama Miyu Mikami Ayu Fuka dan Nemesis dan pejabat tinggi negara Sakura lainnya yang memegang kontrak kehilangan dan penghinaan nasional yang telah ditandatangani semua memiliki ekspresi yang sedikit berubah karena suatu alasan mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan yang menyelimuti mereka. Bajingan, aku belum mengeluarkan perintah untuk masuk ke negara Sakura, bagaimana orang itu bisa tersesat?
Komandan Chen yang hendak memerintahkan penarikan tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk ke utusan cantik yang datang untuk melapor dan berteriak. Tidak ada organisasi, tidak ada disiplin, tidak ada pekerjaan, tidak ada tindakan, orang hilang itu harus dibawa ke pengadilan militer dan dihukum berat. Dan kamu, kenapa kamu melaporkan hal sebesar itu baru sekarang? Kamu juga harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Utusan cantik yang dimarahi itu menjadi pucat, gemetar seluruh tubuhnya, dan kakinya menjadi lemas. Melihat raut wajah Chen Beiyuan yang geram, Ito Ziyu merasakan hawa dingin di hatinya semakin kuat tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya untuk sementara waktu sehingga dia tanpa sadar ingin membujuknya untuk menarik pasukannya terlebih dahulu. Panglima, mohon berbahagia, negara Sakura akan menemukan prajurit Anda dan mengirim mereka kembali dengan selamat. Sekarang bisakah Anda mohon terlebih dahulu? Chen Beiyuan menyela dia secara langsung dan menatap tim negosiasi perdamaian negara Sakura di depannya dengan wajah serius. Tuan Ito, masalah ini menyangkut urusan militer Kekaisaran Donghua, jadi tentu saja kami harus menanganinya secara internal agar tidak merepotkan negara Sakura. Pada saat yang sama, kami juga meminta negara Sakura untuk tidak ikut campur dalam urusan militer negara lain. Sekarang, silakan Tuan Ito kembali ke negara Sakura dan minta negara Anda untuk mengambil inisiatif membuka pertahanan lautnya dan membuka gerbang negara Anda agar pasukan saya dapat masuk dan mencari prajurit yang hilang. Pupil mata Ito Ziyu dan yang lainnya menyusut, wajah mereka berubah drastis, dan rasa dingin langsung menjalar dari telapak kaki ke puncak kepala mereka, dan mereka hampir buang air kecil di tempat. Pada saat ini jika mereka benar-benar tidak tahu sumber rasa dingin itu maka mereka akan benar-benar bodoh. Buka garis pertahanan, buka pintu negara. Biarkan tentara Donghua masuk dan mencari orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa perbedaan antara ini dan pria Donghua kekar menyuruh gadis Sakura yang lembut untuk membukanya? Setelah membukanya apa yang akan terjadi? Aku khawatir itu fatal. Masih mencari. Bagaimana Anda ingin memeriksa? Periksa ini, periksa itu. Bagaimana jika seseorang ditemukan meninggal? Bagaimana jika seseorang ditemukan? Aku tidak berani memikirkannya, aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Bahkan jika Ito Tokotsu gila atau minum terlalu banyak air nuklir, dia tidak akan berani membuat keputusan seperti itu. Panglima tertinggi, ini melanggar aturan dan kontrak yang kita tanda tangani. Lihat, ini adalah perjanjian penarikan yang baru saja Anda tanda tangani, dan Tuan Resev, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Manusia, adalah saksinya. Ito Ziyu menekan amarah dan kekesalan di hatinya dan masih memasang senyum menyanjung di wajahnya, berharap untuk membujuk pemuda di depannya untuk mematuhi semangat kontrak. Negara lemah tidak memiliki diplomasi. Alasan mengapa negara Sakura berani melakukan itu sebelumnya adalah karena mereka pikir orang-orang Donghua suka terlibat dalam perselisihan internal dan tidak akan mudah menyerang mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai bertindak dan sekarang giliran mereka untuk panik. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Tuan Resev, Anda adalah anggota aliansi dan saksi yang hadir di sini. Tolong katakan sesuatu. Ito Ziyu menatap Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Manusia, Resfu, yang dipukuli setengah mati dan cacat, dan berbicara dengan tergesa-gesa. Namun menghadapi Ito Ziyu yang memohon dengan putus asa, senyum ramah di wajah Komandan Chen berangsur-angsur menghilang dan nada bicaranya menjadi dingin. Tuan Ito, mungkin sikap saya yang terlalu toleran menyebabkan Anda salah paham tentang sesuatu. Pertama, saya tidak suka dengan sikap Anda. Apakah Anda mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan? Anda hanyalah kepala keluarga bangsawan di negara kepulauan terpencil. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri untuk menuduh panglima tertinggi dari 3 pasukan kekaisaran top? Siapa yang memberi Anda keberanian? Tentu saja saya adalah orang yang menepati janji. Saya bilang akan menarik pasukan saya, tapi saya tidak menyebutkan waktu penarikan. Wajar jika tentara kekaisaran dapat menarik diri setelah menemukan prajurit yang hilang di wilayah negara Sakura. Sebagai panglima tertinggi Kekaisaran Donghua, saya tidak akan pernah meninggalkan satupun prajurit di negara asing karena ini bukan hanya aib bagi saya sebagai panglima tertinggi tetapi juga aib bagi seluruh kekaisaran. Saya akan membawa kembali setiap prajurit yang pergi berperang hidup-hidup. Suara tenang Chen Beiyuan mengandung kekuatan yang mendominasi. Wajahnya yang tampak muda dan lembut sebenarnya mengungkapkan sisi kejam pada saat ini seolah-olah dia adalah dewa pembunuh di medan perang. Aura pembunuh yang mengerikan yang terkandung di matanya langsung membuat Ito Ziyu di depannya ketakutan hingga tercengang dan merasa dingin di sekujur tubuh. Kedua, saya tidak tahu Tuan Resev yang Anda sebutkan. Komandan ini sudah tahu bahwa tim mediasi yang dikirim oleh aliansi telah mati di tangan binatang buas misterius. Di mana tim mediasi kedua? Resev yang sedang menonton pertunjukan di samping tiba-tiba tampak pucat dan rambut emasnya berdiri ketakutan seperti binatang buas yang merasakan kematian. Tunggu aku. Snap. Sebuah laras senjata tebal langsung menghantam kepalanya, membuatnya tersungkur ke tanah dan mengeluarkan jeritan melengking. Kamu begitu berani sehingga kamu berani berpura-pura menjadi anggota aliansi manusia dan menipu orang lain. Aku khawatir kamu tidak boleh dibiarkan tinggal.
Kepala staf Kui terlihat memukul kepala Resef dengan senjata secara brutal dan serangannya begitu kejam hingga ia hampir tidak menunjukkan belas kasihan. Puff! Dalam sekejap mahkota Resef hancur, otaknya berceceran seketika dan jeritannya berhenti seketika. Mayat yang termutilasi yang tersisa masih berkedut tanpa sadar. Melihat Resef, wakil sekretaris jenderal aliansi manusia, mati dengan sangat menyedihkan. Rasa dingin di hati Ito Ziyu hampir membeku menjadi es dan dia menatap Chen Beiyuan di depannya dengan mata penuh dendam. Baga, kau tidak pernah berpikir untuk mundur dari awal hingga akhir. Kau orang gila, tukang daging, iblis. Beraninya kau menghina panglima tertinggi? Jepret, jepret, jepret. Sejumlah prajurit Donghua yang tersembunyi di ruang komando tiba-tiba muncul menangkap Ito Ziyu dan menghancurkan mulutnya menyebabkan gigi yang patah berjatuhan. Bahkan pejabat tinggi negara Sakura lainnya di belakangnya pun tidak luput dan semuanya dijepit ke tanah dan digosok. Dari awal hingga akhir Chen Beiyuan tidak pernah melihat mereka tetapi melihat ke negara Sakura di depan, suaranya sedikit dingin. Beritahu negara Sakura untuk membuka pertahanan mereka, membuka perbatasan mereka, dan bekerja sama dengan pencarian. Siapapun yang berani menghentikan kami akan dibunuh tanpa ampun. Bab 286 Kejahatan Timur Jauh yang hina menyerang tanah air Sakura. Tidak mungkin menarik pasukan. Tidak mungkin menarik pasukan seumur hidup ini. Bahkan jika mereka ingin mundur, mereka harus menaklukkan seluruh negara Sakura terlebih dahulu. Apa yang disebut penarikan sebelumnya tidak lebih dari mendapatkan bunga dari keluarga Ito dan secara tidak langsung melemahkan kekuatan keseluruhan seluruh negeri Sakura. Bahkan jika dia benar-benar ingin menarik pasukannya, keluarga-keluarga terkemuka yang mengikutinya mungkin tidak setuju. Ini semua adalah harimau lapar yang ingin makan daging. Sekarang mereka mengarahkan pandangan mereka pada serigala dari negeri Sakura yang menunggu untuk berbagi makanan. Di hadapan kepentingan, bahkan kaisar pun tidak berguna. Dan Chen Beiyuan tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada negara Sakura yang kejam. Catatan dari tahun itu harus diselesaikan satu persatu. Letakkan senjata Anda dan menyerah, buka perbatasan segera dan bekerja samalah dengan penggeledahan. Letakkan senjata Anda dan menyerah, buka perbatasan segera bekerja samalah dengan penggeledahan. Letakkan senjata Anda dan menyerah, buka perbatasan segera bekerja sama dengan pencarian. Seiring dengan ini perintah untuk seluruh pasukan untuk menyerang dikeluarkan. Aku melihat kapal perang besar Kekaisaran Donghua bergerak menuju dan mengepung negara pulau besar di depan mereka dengan rasa penindasan. Suara siaran yang sangat besar terus bergema di laut dan di langit seperti raungan dari raksasa. Meriam energi yang dipasang di kapal perang besar itu mulai menyesuaikan diri secara langsung membidik kapal perang Sakura di depan tetapi tidak segera meluncurkan serangan. Yameti, orang-orang Donghua mendekat. Oh tidak, iblis jahat dari timur jauh mulai menyerang. Aku akan setia kepada Yang Mulia Kaisar Jingu dan tidak akan mundur sampai kematianku. 100 juta akan mati dalam kemuliaan, 100 juta akan mati dalam kemuliaan. Ibu Kenta sangat merindukanmu. Menghadapi pergerakan besar Kekaisaran Donghua, orang-orang Sakura di kapal perang Sakura yang menjaga di luar gerbang negara Sakura dan membentuk garis pertahanan tiba-tiba mulai panik dan mengeluarkan jeritan kacau. Sudah ada kesenjangan besar dalam kekuatan nasional antara kedua negara. Jumlah kapal perang di antara mereka tidak berada pada level yang sama. Lebih penting lagi, dilihat dari ukuran kapal perangnya, armada kapal perang kerajaan Sakura tampak konyol seperti kentang kecil di depan kapal perang besar Kekaisaran Donghua yang sebesar gunung. Sekarang melihat raksasa yang mengelilingi mereka dari segala arah, kentang-kentang kecil dari negara Sakura ini mulai panik. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tunggu sampai saya meminta instruksi dari atasan dulu, tunggu sampai saya meminta instruksi dari atasan dulu. Ketika Komandan Angkatan Laut Kerajaan Sakura yang bertugas memimpin kapal perang melihat kapal-kapal besar Kekaisaran Donghua mendekat, dia merasakan kulit kepalanya kesemutan seketika. Dia dengan cepat mulai mengeluarkan perintah untuk mencegah konflik dan berencana untuk menghubungi para petinggi di atas untuk membuat keputusan. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani olehnya, Komandan Angkatan Laut Negara Sakura. Jika satu hal salah, itu bisa berakibat fatal. Tetapi aku tidak tahu apakah itu hanya karena Tuhan tidak mengabulkan keinginanku. Di kapal perang Sakura, seorang rekrutan baru yang berteriak-teriak untuk setia kepada negara Sakura dan Kaisar Jingu benar-benar memanfaatkan kekacauan dan diam-diam datang ke posisi artileri dan menembak langsung ke kapal perang Donghua besar di depan. Boom! Suara meriam yang dahsyat langsung menenggelamkan jeritan kacau orang-orang Sakura. Bang! Shimizu Masata yang hendak menelepon tertegun dan telepon darurat di tangannya jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh area laut seolah menekan tombol jeda. Bahkan sisa kapal perang Donghua yang mengelilingi musuh tiba-tiba berhenti.
Di bawah tatapan heran dan ketakutan orang-orang Sakura, mereka melihat gas ledakan di kapal perang Donghua yang terkena langsung dan mengeluarkan asap tebal yang berangsur-angsur menghilang. Permukaan kapal perang Donghua yang sangat dingin hanya memiliki bekas hangus tanpa penyok sedikit pun. Kesenjangan yang begitu besar langsung mengejutkan semua orang Sakura. Melapor kepada Panglima tertinggi, musuh tidak hanya menolak untuk menyerah dan membuka perbatasan negara, tetapi juga berani mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Pukul aku. Disertai dengan perintah militer yang dingin. Dalam sekejap semua kapal perang Donghua seperti binatang buas yang benar-benar marah mulai melancarkan serangan panik dan mengerikan yang membunuh kentang ceri kecil di depan mereka. Gemuruh. Ledakan besar terdengar satu demi satu. Orang-orang kuat dari kedua negara mulai muncul dari kapal perang masing-masing dan semangat juang yang menakutkan serta berbagai semangat juang saling bertarung. Setengah jam kemudian, semua kapal perang angkatan laut yang mengelilingi seluruh perairan negara Sakura musnah dan langsung berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Darah orang-orang Sakura langsung mewarnai merah laut di sekitarnya. Pulau-pulau di sekitar negara Sakura berjatuhan satu demi satu. Iblis dari timur jauh yang jahat mengalahkan angkatan laut Sakura. Iblis timur jauh yang tercela dan tak tahu malu menyerang tanah air bunga Sakura. Monster dari timur jauh akan datang. Saat laporan pertempuran mendesak dari garis depan terus berdatangan, perusahaan surat kabar Sakura dengan panik mencetak laporan pertempuran terbaru dan menjualnya kepada publik. Seringkali laporan itu habis terjual segera. Meskipun pasukan kekaisaran Donghua belum benar-benar mendarat. Namun, suasana ketakutan di seluruh negeri Sakura hampir mencapai puncaknya. Tanda keluarga Jingu. Akhirnya di sini, Kaisar Jingu memandangi kapal perang besar yang secara bertahap muncul di laut di kejauhan dan wajahnya yang tertutup bayangan tampaknya telah membuat semacam keputusan. Tanda hubung. Ketika Ito Shigetsu dan yang lainnya ditahan, berita datang bahwa orang-orang Donghua merobek perjanjian penarikan dan melancarkan serangan. Ekspresi Ito Ryukoshi dan monster tua lainnya di keluarga Ito tiba-tiba menjadi sangat suram dan mereka jelas memahami tekad orang-orang Donghua. Ini tidak diragukan lagi sangat merangsang hati mereka yang akan berhenti berdetak. Sialan orang-orang Donghua itu, mereka jelas ingin membunuh kita semua. Orang-orang Donghua yang tercela dan tak tahu malu, beraninya mereka menipu orang-orang Sakura yang hebat. Baka. Monster tua di negara Sakura sangat marah sehingga mereka meneriakkan kutukan tanpa sikap apapun dari pembangkit tenaga listrik teratas. Tetapi pada saat yang sama ketika mereka marah, mereka tidak dapat menyembunyikan ketakutan di mata mereka. Bahkan Ito Ryukoshi si anjing tua yang menyebabkan semua konsekuensi buruk kehilangan ketidakpeduliannya sebelumnya pada saat ini dan sedikit kegilaan secara bertahap muncul di matanya. Biarkan keluarga Jingu yang mewakili keluarga kerajaan mengumpulkan orang-orang dari seluruh negeri Sakura dan semua orang yang berkuasa dalam masyarakat meluncurkan rencana 100 juta orang yang tewas dalam pertempuran dan melawan orang-orang Donghua. Selama kita memobilisasi semua orang buangan di negeri Sakura, kita pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang Donghua dan membuat pasukan mereka berdarah-darah. Saya telah belajar melalui saluran khusus bahwa para jenius muda dari Kekaisaran Donghua juga datang untuk ekspedisi ini. Selama kita merebut kesempatan itu, kita akan menyerang mereka dan sepenuhnya memotong masa depan Kekaisaran Donghua. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret orang-orang Donghua bersamaku. Pada saat ini, Ito Ryukoshi jelas sedikit gila. Dia sebenarnya berencana menggunakan status khusus keluarga Jingu, keluarga kerajaan di hati masyarakat negara Sakura, untuk menipu orang. Biarkan semua orang Sakura meluncurkan serangan bunuh diri terhadap pasukan Kekaisaran Donghua. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah rencana jahat. Namun monster tua lain di sekitar mereka memancarkan mata mereka dan mengangguk berulang kali sebagai tanda setuju. Tentu saja mereka tidak peduli dengan kehidupan beberapa orang yang tidak tersentuh. Namun, tepat ketika mereka membuat rencana jahat ini, tiba-tiba ada keributan hebat di luar yang segera menarik perhatian mereka. Kakek sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini Ito Hideo tiba-tiba bergegas masuk dengan ekspresi ngeri. Baru saja Kaisar Jingu mengeluarkan penyerahan tanpa syarat kepada Donghua ke seluruh pelosok negeri melalui berbagai saluran. Negara Sakura menyerah. Bab 287 Juru Selamat Kekaisaran Agung Suci akan tiba hari ini. Apa katamu? Wajah Ito Ryukoshi dan monster tua lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka dimanipulasi oleh boneka Kaisar Jingu. Kali ini bukan hanya rencana mereka sebelumnya yang berantakan, tetapi juga menempatkan seluruh situasi ke dalam situasi yang tidak dapat diubah. Meskipun di mata keluarga-keluarga besar di negara Sakura, Kaisar Jingu hanyalah boneka dan kadang-kadang diganggu oleh mereka dan tidak memiliki martabat sama sekali.
Namun bagi sebagian besar orang di negara Sakura, Kaisar Jingu adalah juru bicara para dewa, kepercayaan mereka, dan keberadaan yang berharga bagi segalanya. Setelah hampir 1000 tahun mengendalikan perbudakan dan mengendalikan agama, keluarga Jingu sebagai keluarga kerajaan negara Sakura tidak diragukan lagi memiliki status yang sangat istimewa. Keluarga Jingu adalah keluarga ortodoks dari negara Sakura. Di seluruh negara Sakura ada banyak sekali orang yang keras kepala dan loyalis bodoh yang bersedia mati untuk kaisar. Di antara mereka ada banyak pendekar sipil, pendekar pedang ronin, dan samurai pengguna pedang yang telah diajari untuk setia kepada kaisar sejak kecil. Ini adalah salah satu alasan mendasar mengapa keluarga-keluarga besar selalu mampu membiarkan keluarga Jingu tetap ada. Pada saat-saat kritis, keluarga Jingu masih dapat memainkan peran khusus. Begitu orang-orang yang tak tersentuh yang dikendalikan oleh keyakinan dan kepatuhan dihasut, mereka pasti akan meledak dengan kekuatan bertarung yang mengerikan. Tapi semua ini sekarang hilang. Karena Kaisar Jingu yang dianggap sebagai dewa oleh banyak orang Sakura secara terbuka mengumumkan penyerahan tanpa syaratnya. Ketika monster tua seperti Ito Ryukoshi menerima naskah asli penyerahan tanpa syarat kepada Donghua dari Ito Hideo, mereka hampir pingsan karena marah. Baka. Karena dalam surat penyerahan ini, Kaisar Jingu sangat menyanjung hampir seperti anjing menjilat sepatunya dan menganggap kekaisaran Donghua sebagai negara ayahnya berlutut dan memanggilnya ayah. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyatakan bahwa leluhur negara Sakura adalah orang-orang Donghua dan ada hubungan darah yang kuat antara keduanya. Setelah itu, Kaisar Jingu menganggap panglima tertinggi Kekaisaran Tiongkok Timur sebagai penyelamat negara Sakura. Setelah beberapa kata yang sangat menyanjung, topik tiba-tiba berubah dan adegan seks dimulai. Kaisar Jingu mengecam keluarga-keluarga besar di negara itu karena bertindak sembrono, mengabaikan hukum, mengeksploitasi rakyat, dan hampir mengesampingkannya sebagai kaisar dan memperlakukannya sebagai boneka. Perilaku seperti itu hanyalah pengkhianatan dan pemberontakan dan setiap orang memiliki hak untuk membunuh mereka. Kali ini Kaisar Jingu berharap kerajaan Donghua dan ayah Donghua dapat membantu putranya yang telah diintimidasi selama bertahun-tahun menghukum para pengkhianat dan menumpas pemberontakan para pengkhianat ini. Setelah pemberontakan ditumpas, kerajaan Sakura bersedia untuk tunduk kepada kerajaan Tiongkok Timur dan menjadi jongosnya yang memungkinkannya untuk diperintah dan dibuang sesuka hati. Inti dari maknanya sangat sederhana. Sakura Country Dad cintai aku lagi. Kakek setelah Kaisar Jingu mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada Donghua, terjadi keributan di negara itu banyak orang yang tidak tersentuh mulai membuat kerusuhan menghancurkan keluarga Ito dan properti keluarga lain banyak orang kuat dari keluarga lain tiba-tiba dibunuh.